Di minggu lalu kita sudah membahas tentang 10 malaikat. Malaikat. Ada berapa malaikat? 10. Satu malaikat Jibril. Yang kedua Jibril. Tadi tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Wahyunya apa? Kita untuk melaksanakan sholat yang paling utama. Sholat itu ada berapa? 5. Ada 5 waktu. 1 subuh. Berapa rakaat? 2. Yang kedua? Zuhur. Rakaat 4. Yang ketiga? Asar. Berapa? 4. Terus? Kewajiban itu kalau dilaksanakan akan mendapat pahala, kalau dilaksanakan akan berdosa. Alangkah baiknya kalau sholat itu dilaksanakan secara berjamaah. Apakah kalian tadi di rumah melaksanakan sholat berjamaah dengan ayah dan ibu? Ya, usahakan ya kalian ada satu atau dua kesempatan melaksanakan sholat berjamaah. Karena semua perbaikan perlakuan yang baik tadi sholat itu kan baik, amal yang baik akan dicatat oleh siapa? Malaikat apa? Yang mencatat amal baik. Mengaji atau membaca Al-Quran. Itu banyak hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Mulai dari hal kecil membantu, misalkan teman kalian tidak membawa pensil, kalian harus memberikan pinjaman. Kalau teman kalian lapar, kalian memberikan makanan kalian walaupun sedikit, kita harus berbagi. Tadi contoh amal-amal baik. Sekarang contoh amal yang jelek. Sombong, pintar, apa lagi? Iri dengki, ya, apa lagi? Menghina orang lain, membicarakan orang lain, atau gimana? Itu merupakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ilmu ini, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada Rasul. 3. Iman kepada ya. 4. 5. Tanya ya kan? Iman pada yang pertama iman pada Allah. Sudah hafal semua tentang 6 rukun iman. Tadi ada yang pertama iman kepada Allah. Mengapa kita harus iman kepada Allah? Ada buktinya tidak bahwa Allah itu ada? Apa buktinya? Karena ada semua ciptaan. Ciptaannya langit, bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah. Apa contohnya? Yang ada di langit. Langit itu kan ciptaan Allah. Apa buktinya yang ada di langit? Awan, bulan. Sekarang contoh yang ada di bumi. Contoh ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena kita diciptakan sebagai manusia. Nah, setelah itu
mata bisa melihat. Kenapa kita masih belum bersyukur? Terus yang kedua apa lagi? Yang ada di diri kita. Tidak kabut dicatat oleh malaikat. Nah itu alamatnya. Terus kalau kita mau mengaji, misalkan nama baik itu kan mengaji, sholat, membantu teman, teman kelaparan kasih uang, kasih makanan, teman tidak membawa pensil kasih pinjaman. Cepat-cepat kita ingat, buat baik lah. Biar ada semua nama baik aku di kita oleh malaikat. Nah itu artinya kita sudah percaya bahwa malaikat itu ada. Semua yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Yang ketiga, tadi rukun iman yang ketiga apa? Iman pada Rasul. Rasul itu siapa? Rasul itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jawab saya bahwa Rasul itu ada. Selanjutnya iman pada kitab. Kitab kita ada berapa? Al-Quran diturunkan pada terus kita apa? Injil, terus Zabur dan Taurat. Tapi untuk kita umat Muslim yang harus kita imani yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Diatur semuanya dalam Al-Quran. Kehidupan bertetangga dengan tetangga itu harus rukun, ada itu dalam Al-Quran. Kalian sesama teman itu tidak boleh bertengkar, itu ada dalam Al-Quran. Kalian harus hormat kepada guru, itu ada dalam Al-Quran. Kalian harus hormat kepada ayah dan ibu, itu ada dalam Al-Quran. Kenapa kalian, kalau balik tanya, kenapa kalian harus hormat kepada guru, ibu bapak guru di sekolah? Kenapa? Karena guru itu memberikan apa? Memberikan pelajaran. Terus lagi, kenapa kalian harus percaya kepada ayah dan ibu? Karena ayah dan ibu yang merawat kita dari kecil, memberi makan. Siapa yang memberi makan? Ibu. Ayah kata itu terjadi. Bangga itu terjadi karena manusia itu setelah kemudian akan ada kehidupan kembali. Akan membangkitkan apa? Untuk diminta bertanggung jawab. Kalau kita mati itu kan apa yang dibawa? Amal kebaikan itu pertama adalah sholat. Makanya kita harus melaksanakan sholat karena itu merupakan kewajiban. Dan juga kewajiban itu kalau dilaksanakan akan mendapat pahala. Tapi sebaliknya kalau tidak dilaksanakan akan berdosa. Coba kalian memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalian itu iman pada Allah. Bagaimana? Nah, pertama harus melaksanakan sholat. Hal yang utama. Terus selain sholat apa lagi? Mengaji. Ya, itu merupakan salah satu bentuk keimanan kepada Allah. Dalam lingkungan sekolah, pada teman, pada guru harus bagaimana? Iya, harus saling menghargai, harus saling membantu, menolong, dan lain sebagainya. Di lingkungan rumah, kalau nanti sudah di rumah, harus bagaimana? Dengan ayah, dengan ibu, dengan nenek, dengan kakek, dengan adik, dengan kakak harus bagaimana? Semua harus saling membantu. Nah itu salah satu bentuk bahwa kita iman. Apa yang kalian ketahui tentang Allah? Apa yang kalian ketahui tentang Allah? Dan kenapa kita harus beriman kepada Allah? Karena tadi kembali karena ada ciptaannya. Walaupun Allah tidak kelihatan, tetapi kita harus percaya, harus iman bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Karena ada ciptaannya. Tadi langit, bumi, dan beserta isinya adalah semua ciptaan Allah. Jadi kita harus beriman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Untuk proyeknya, Ibu minta kalian
minta kalian kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Marilah kawan-kawan sebelum melamar kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan hamdalah.